Yo Besti, selamat datang di channel Vayne TV. Tidak banyak game offline yang bagus di bulan ini. Namun di bulan ini kami akan memberikan gambaran tentang game offline terbaik Mei tahun 2022 yang menarik untuk dimainkan di ponsel Android Anda. Seperti biasa, roundup ini terdiri dari banyak jenis permainan, mulai dari balapan, simulasi, hingga aksi petualangan. Sebelum kita lanjut nih Besti, ada baiknya untuk Besti-Besti semua yang belum subscribe channel Vayne TV, mohon sekiranya dapat subscribe channel Vayne TV dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Besti dapat informasi dunia gaming dari channel ini. Berikut adalah 10 game offline terbaik untuk Android di bulan Mei tahun 2022 versi Vayne TV. Ninja Warrior Samurai. Game ini diproduksi oleh Gami Vision dengan kapasitas penyimpanan yang cukup kecil yakni hanya 82 MB. Game bertema ninja selalu identik dengan senjata samurai dan itulah yang coba ditingkatkan oleh game Ninja Warrior berjudul Samurai. Di sini kamu berperan sebagai ninja yang harus menyelamatkan kota. Alur cerita dari game ini tidak begitu kuat, tetapi secara konseptual memiliki potensi untuk game ini. Anda tidak bisa hanya bertarung dengan kejam untuk bertarung, tapi juga bisa membunuh musuh secara diam-diam. Secara grafis dan game fighting ini sebenarnya cukup bagus. Namun, kekurangannya adalah perubahan dalam gerakan pertempuran bahkan lebih sedikit, dan grafiknya mungkin tampak terlalu gelap bagi sebagian orang. Airborne Motocross. Game produksi dari Capcom ini membutuhkan kapasitas penyimpanan kecil yakni 67 MB. Airborne Motocross adalah game balap dua dimensi yang dapat dimainkan tidak hanya di Android tetapi juga di PC dan konsol. Meski memiliki tema yang sudah cukup mainstream, game ini memiliki sesuatu yang membuatnya cukup segar. Ini adalah motor trail saya dengan slider terpasang. Jadi Anda bisa menerbangkan sepeda Anda di udara. Ini membuat balapan semakin menarik karena menawarkan lebih banyak opsi kepada pemain. Game ini menawarkan trek yang berbeda dengan nuansa yang berbeda, serta opsi penyesuaian dan ekstensi untuk sepeda Anda. Blob Hero. Game besutan dari Rollic Games ini bertemakan action, dengan kapasitas yang kecil yakni 70 MB. Game casual action ini memiliki konsep game yang sangat unik dibandingkan kebanyakan game lainnya. Di sini, kita memainkan karakter bernama Blob, karakter yang menyerupai cairan berbentuk manusia. Adalah tugasnya untuk bertahan dari serangan musuh yang tampaknya tak ada habisnya. Dalam upaya itu, game ini menyajikan game dalam bentuk level. Semakin tinggi levelnya game ini menjadi semakin rumit. Furious Head Racing. Selanjutnya yang masuk dalam daftar game offline terbaik Mei 2022 adalah game balap bernama Furious Head Racing. Game buatan dari Hammerhead Studio ini bertemakan racing alias balapan. Game offline ini juga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang kecil yakni hanya 138 MB. Sepintas, game ini pasti mengingatkan pada Need for Speed Heat, salah satu seri game balap populer. Hal ini tentu terlihat dari tema visual yang diusungnya. Namun tentunya ada berbagai penyesuaian dan perbedaan. Seri ini merupakan lanjutan dari Furious Payback yang dikembangkan oleh developer yang sama. Sleeping Guy. Selanjutnya adalah Sleeping Guy. Game ini adalah game premium Android. Anda bisa membelinya dengan harga Rp69.000. Game ini memerlukan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yakni 813 MB. Sleeping Guy sebenarnya bukan game baru, game ini telah dirilis ulang dengan nama yang berbeda. Saat pertama kali dirilis di platform Android, game ini bernama Suicide Guy. Game ini telah dirilis ulang dengan nama yang berbeda, mungkin karena namanya terlalu ekstrim. Sleeping Guy membangunkan pria yang sedang tidur.
di mana itu membawa Anda ke mimpi itu. Selma and the Wisp. Selanjutnya adalah Selma and the Wisp. Game ini adalah game premium Android. Anda bisa membelinya dengan harga Rp44.000. Game ini memerlukan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yakni 273 MB. Selma and the Wisp. Selma and the Wisp adalah game petualangan yang diadaptasi dari versi PC dan konsolnya. Jika kalian suka dengan game bernuansa gelap, maka game ini mungkin akan jadi salah satu game yang menarik untuk kalian. Game ini seolah-olah akan membawa kalian ke dalam kondisi yang benar-benar tidak diinginkan. Yaitu kalian adalah seorang anak kecil yang sendirian, ketakutan, tersesat, serta harus bertahan dalam mimpi buruk dalam kegelapan. Untuk gameplay sendiri, game ini menggabungkan unsur petualangan dengan sejumlah teka-teki yang harus kalian selesaikan. Perfect Green. Game produksi dari Noodle Cake ini membutuhkan kapasitas penyimpanan kecil yakni 96 MB. Jika game skateboard biasanya disajikan dalam desain yang realistis, game yang satu ini tidak. Perfect Green adalah game skateboard kasual dengan tema visual yang lebih kartun. Hal ini tercermin dalam desain karakter, lingkungan, dan mekanika permainan yang sederhana. Tempat di mana Anda bisa bermain hanya dengan satu jari. Meski demikian, kamu tetap bisa melakukan berbagai kombinasi trik yang keren. Perfect Green masih tersedia secara gratis dengan akses awal. Namun, versi lengkap harus dibuka melalui pembelian. Freedom Strike. Berikutnya adalah Freedom Strike. Game ini diproduksi oleh Jupiter Fun Games. Game ini memerlukan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yakni 138 MB. Membahas game tembak-menembak bertema aksi tidak pernah membosankan. Oleh karena itu, game FPS juga menjadi salah satu game yang paling banyak dimainkan. Sekarang, Freedom Strike adalah salah satu yang terbaru. Sebagai game bertema FPS di mobile, game ini bisa menawarkan game yang sangat menarik meski berukuran sangat kecil. Selain aksi pemotretan, Anda dapat merasakan cerita yang ditampilkan dalam berbagai cutscene. Selain itu, tersedia lebih banyak misi, lokasi pertempuran, dan jenis senjata yang menjadi keunggulan dari game yang satu ini. Thief Simulator. Selanjutnya adalah Thief Simulator. Game ini diproduksi oleh SimGlory. Game ini memerlukan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yakni 273 MB. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi pencuri? Jika Anda tidak ingin mengambil risiko diintimidasi atau dimasukkan ke dalam penjara, Anda dapat mencoba game simulator pencuri. Seperti yang disarankan oleh judul, ini mensimulasikan proses penyerbuan lokasi yang berbeda. Perampokan yang berhasil membutuhkan kehati-hatian yang besar agar tidak tertangkap. Anda kemudian dapat keluar dari area perampokan. Tentu saja, jarahan bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan. Nantinya, hadiah tersebut bisa digunakan untuk mengupgrade equipment yang dicuri. Secara konseptual, game ini sangat unik dan menarik, namun performa gamenya belum maksimal. Moodness Off-Road Car Simulator. Yang terakhir dalam list game offline terbaik Mei 2022 kali ini adalah Moodness Off-Road Car Simulator. Game ini diproduksi oleh Radomir Rotaru. Game ini memerlukan kapasitas penyimpanan yang cukup besar, yakni 878 MB. Sesuai dengan judulnya, game ini mengangkat tema mengemudikan mobil off-road sebagai inti permainan. Selain bisa dimainkan secara online, kalian juga bisa bermain secara offline. Sebagai game bertema off-road, game ini bisa dibilang memiliki kualitas grafis yang sangat ciamik. Detail dari mobil, jalanan berlumpur, hingga refleksi dari air mampu ditampilkan dengan sangat baik.
Namun sayangnya, game ini membutuhkan ponsel dengan spesifikasi tinggi agar dapat bermain dengan lancar. Saya merasa bahwa kinerja game ini belum dioptimalkan untuk perangkat seluler. Namun jika melihat kemungkinannya, game ini sangat menjanjikan. Nah, itu tadi rekomendasi kami untuk 10 game offline terbaik Mei 2022. Meskipun kian tergusur oleh game online, namun nyatanya tetap ada game-game offline dengan kualitas yang sangat ciamik. Selamat bermain! Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Like dan subscribe agar Besti dapat memperoleh informasi seputar gaming lainnya.